Suara, ketemu lagi sama Anis di sini. Hari ini aku bakalan nemenin kalian selama 1,5 jam ke depan dalam acara How to Make Money from Content. Nah, tentunya aku gak bakal sendirian di sini karena di sini udah ada narasumber kita, Kak Feni Febrian. Halo Kak Feni, Halo Anis, apa kabar Kak? baik-baik, Alhamdulillah baik. Gimana Anis? Sehat? Ceria Sehat, banget nih. Alhamdulillah. Oke, nah jangan lupa untuk on cam semuanya biar rame. Iya, biar nggak Nah, sendirian gitu ya, kita iya, ngerasa ngomong sendiri. biar aku sama Kak Feni merasa ditemanin sama Sobat Yorsay dan Sobat Suara nih. Nah, jangan lupa juga untuk menjadi partisipan yang aktif karena nanti di akhir acara Anis bakal ngumumin dua pemenang yang terpilih untuk berkesempatan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 100.000 untuk dua orang pemenang. Lumayan banget kan buat jajan di akhir bulan? Iya banget. Oke, langsung aja mungkin kita mulai ya Kak ya. Oke, Sebenarnya karena ini temanya tentang gimana sih caranya mendapatkan uang dari konten nih. Nah, gimana sih Kak? Apakah melalui konten yang kita buat di media sosial tuh kita bisa mendapatkan uang gitu ya? bisa banget dong, bisa-bisa. Nah, bisa tolong dijelaskan Kak gimana sih Kak caranya? Mungkin ada trik-triknya. Oke, kita mulai aja ya. Ini kita nggak tungguin yang lain, udah langsung mulai aja. Boleh langsung mulai aja Kak. Oke, siap. Sebentar, saya share screen dulu guys. Oke. Oke, gimana? Slide-nya aman? Boleh, oke, aman Kak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, semangat pagi semuanya. Walaupun udah sore gini, ya tetap harus semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya hadir di sini bersama para milioner muda masa depan. Karena ini kita ngomongin duit, ngomongin cuan, ngomongin uang gitu ya. Insya Allah ya, jadi para milioner muda masa depan. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini saya mau sharing tentang how to make money from content. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Sorry, bentar mana ini? Slide-nya udah berubah belum? Oke, nih agenda hari ini, kita mau ngomongin apa aja. Eh, yang pertama itu mau ngomongin tentang apa sih monetisasi sama apa sih jenis-jenisnya kayak gimana gitu ya. Kok orang ngomongin monet-monet gitu ya, monet dari YouTube, monet dari TikTok dan lain-lain itu gimana sih caranya? Itu ada sumber peluang untuk kita mendapatkan penghasilan dari situ. Kita bisa monetisasi konten ya. Terus kenapa sih kita harus monetisasi gitu ya? Kenapa harus? Ya karena itu kan tadi ada duitnya, ada peluangnya. Terus nanti kita juga akan ngebahas syarat monetisasi di sosmed ya. Sosmed sama website juga gitu ya. Nah, terus yang keempat kita mau ngomongin konten apa sih yang bisa dimonetisasi. Begitu ya. Oke, pertama kenalan dulu deh. Saya Feni Febrian. Saya saat ini sebagai seorang digital marketing strategis. Saya punya perusahaan. Saya founder dari Lagi Kreatif. Saya ngebantu banyak puluhan ya brand sejak 2018 untuk mengoptimalkan pemasaran produknya atau jasanya melalui channel-channel berbayar seperti Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads. Digital marketing agency kan banyak ya, ada yang fokusnya ke kreatif, ada juga yang fokusnya ke ads-nya, ada SEO dan lain-lain. Nah, Lagi Kreatif ini lebih fokus ke channel-channel berbayar dan juga kontennya gitu. Please connect with me di Instagram sama LinkedIn. Siapa tahu kita bisa kolaborasi nih ke depannya gitu ya. Kita mulai saja. Hmm, Oke, apa sih eh monetisasi dan apa saja yang bisa dimonetisasi? Kita ngomongin monetisasinya biar nggak kepanjangan. Biasa aku singkat jadi monet ya, teman-teman di apa
yang udah biasa ngomongin monetisasi biasanya menyingkat itu jadi monet gitu. Nah, jadi monetisasi itu atau monet itu adalah proses mengubah sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa nih? Sesuatu agar kita bisa apa ya? Jadi penghasilan buat kita gitu. Nah, sesuatunya ini kita mau ngomongin tentang konten. Apa aja sih yang bisa dijadiin penghasilan yang paling yang paling utama itu pasti konten ya, kontennya mau monet di YouTube, konten, mau monet di TikTok, konten juga kan, mau monet di Instagram, konten juga, mau monet di website gitu ya, kita punya blog itu juga kita harus konten gitu. Termasuk saya dikontak nih sama tim Your Say di sini karena saya ngonten di Instagram lalu ditawarin untuk ngisi materi di sini. Bener nggak sih? Nah, itu juga salah satu monetisasi ya. It's all about konten ya guys untuk monetisasi itu. Oke. Next. Nah, kenapa harus monetisasi? Tadi setelah tahu monetisasi adalah kegiatan atau proses mengubah sesuatu atau konten menjadi penghasilan, kira-kira konten apa saja yang bisa dimonetisasi dan sebenarnya kenapa sih kok mesti dimonetisasi gitu ya? Ini aku mau kasih lihat datanya dulu. Nah, ini data dari Hootsuite di Indonesia ya, teman-teman. Kita bandingin dari sini nih. Ini total populasi 200 hampir 275 juta orang populasi di Indonesia dan yang aktifnya itu 61%, 61,8%. Berarti ini udah pakai sosmed, di mana ini tuh ada 170 juta orang yang main sosmed. Berarti ada pasar di situ, berarti ada orangnya, ada penghuninya gitu ya. Di mana kita kalau deliver konten, yaitu bisa jadi bahan penghasilan buat kita. Gitu. Terus, nah, sebagai content creator gitu ya, apalagi ini ngomongin monetisasi itu pasti kaitannya dengan konten kan. Ini ini yang 170 juta orang ini tuh potensial viewers untuk bisa kita jangkau dengan konten kita. Gitu. Nah, ini mau liatin juga datanya. Ini sosial media platform yang paling banyak digunakan di 2021. Ini YouTube. Dari tadi ya, dari yang tadi data yang sebelumnya, ini 93%-nya pengguna sosial media itu ada di YouTube, 93,8%. Berarti YouTube masih nomor satu nih, terus baru disusul WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kayak gitu. Ini berarti ada penghuninya ya, ada marketnya, ada orang yang menikmati YouTube gitu, ada orang yang eh, bergaulnya di WhatsApp, ada juga orang yang pakainya Instagram. Nah, ini market ini atau user-user ini itu kita bisa apa ya, buat mereka untuk mengkonsumsi konten kita, di mana konten kita itu nanti kita bisa monetize gitu. Next. Nah, yang pertama yang mau saya bahas di sini tentang website. Jadi kita bikin website, kita bikin blog, kita bikin buat teman-teman yang suka menulis gitu ya, suka bikin tulisan, itu bisa banget tuh dimonetisasi tulisan-tulisannya, artikel-artikelnya dengan menggunakan Google AdSense. Google AdSense ini langkahnya mudah banget. Langkahnya mudah banget. Kita tinggal 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 daftar aja ya, nanti tinggal cari Google AdSense, daftar. Kalau teman-teman memang sudah punya blog atau artikel. Kalau belum punya, iya berarti harus bikin dulu gitu ya, harus bikin dulu. Gitu. Ini yang pertama website. Terus, nah ini nih cara daftarnya ya ke google.com AdSense ya. Nah, AdSense tuh yang kayak gimana sih yang kalau kita kadang ngelihat di artikel-artikel ada banner-bannernya gitu loh. Itu tuh ada iklan-iklan yang di mana si pengiklan ini membayar gitu ya ke Google dan Google AdSense akan membayar kita sebagai pemilik blog untuk tampil di halamannya dia gitu. Gitu ya.
Nah, video YouTube mungkin teman-teman udah nggak asing lagi kali ya. Orang-orang YouTuber-YouTuber itu dapat duitnya gede banget dari YouTube AdSense gitu ya, dari Google AdSense-nya di YouTube video. Nah, ini juga mm, salah satu yang kalau misalnya tadi ngomongin website itu kaitannya dengan konten artikel, konten marketing gitu ya, atau konten yang berbentuk tulisan gitu ya. Walaupun bisa di-combine, bisa di-insert misalnya video juga bisa gitu ya. Nah, kalau video YouTube ini buat teman-teman yang memang senangnya bikin video gitu. Bikin karya, bikin video, videonya video kayak gimana aja sih yang bisa di monetize gitu ya. Nah, ini caranya ya. Teman-teman tinggal masuk masuk aja sih ke Creator Studionya, konten ininya ya ke YouTube Studionya, nanti ada monetize tuh. Nanti bisa bisa kelihatan. Ini ada syarat-syaratnya juga nih. Nah, tadi video-video apa sih yang bisa dimonetisasi gitu ya? Sebenarnya sekarang tuh banyak banget kan yang bikin konten video kayak re-upload lirik gitu kan. Itu juga potensial banget bisa dapetin penghasilan. Tetapi nggak akan bisa tuh kalau kita pakai suara aslinya ya. Maksudnya file file asli dari si artisnya gitu. Mungkin kita cover dan kita bikin lirik gitu. Itu juga bisa sebenarnya. Nah, kalau kalau YouTube itu ada syarat-syaratnya tuh untuk dimonetize. Jadi kita minimal harus ada 1.000 subscriber dulu baru kita nanti akan bisa untuk dimonetize gitu ya, dimonetize dan kita harus sudah mendapatkan 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Nah, ini konten-konten yang biasanya ini ya, apa bagus untuk dimonetisasi gitu ya. Itu vlog harian. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lah ya. Semua orang udah main YouTube gitu ya. Nah, tinggal gimana caranya kita bukan hanya menjadi user gitu ya, tapi kita menjadi konten kreatornya. Bikin vlog harian, video rumahan, video kreasi mandiri, tutorial gitu kan. Video musik original gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang hobinya nyanyi gitu ya, yang hobinya bikin karya itu bisa banget gitu ya dari YouTube gitu. Nah, di Facebook juga sekarang kita bisa eh memonetisasi konten gitu ya. Jadi kontennya itu harus diuploadnya bukan di akun profil tapi harus di fanpage gitu, bikin fanpage. Ada banyak syarat-syaratnya, teman-teman juga nanti bisa langsung kunjungin sih untuk ininya ya, apa detailnya gitu ya. Minimal si fanpage-nya itu harus punya 10.000 followers ya, fansnya gitu ya, fansnya harus ada 10.000, nanti barulah teman-teman bisa dimonetisasi itu dan ada beberapa syarat lagi sih. Jadi kayak videonya harus memenuhi standar komunitasnya Facebook, memenuhi ketentuan pembayaran, memenuhi ketentuan itu panjang banget tuh nanti teman-teman bisa baca juga. Intinya sih minimal harus punya 10.000 followers dulu di fanpage gitu ya. Gitu. Ini juga jadi nanti bisa double nih misalnya teman-teman punya konten di YouTube. Bisa juga tuh ditaruh di Facebook gitu. Jadi bisa double tuh untuk monetnya ya. Gitu. Nah, ini terus aku mau bahas tentang TikTok. TikTok juga sekarang sebenarnya kalau untuk dimonetisasi secara fiturnya dari TikTok ini di Indonesia kayaknya belum dibuka ya untuk monetisasi eh keseluruhan kontennya. Tapi monetisasi itu bukan hanya monetize yang fitur yang kayak sudah disiapkan dari Google AdSense sama YouTube kayak gitu-gitu ya. TikTok juga bisa banget gitu untuk ngasilin ngasilin income gitu ya si TikTok ini. Yang pertama tuh sponsored content post ya. Ini tuh kayak teman-teman sebagai influencer TikTok yang mempromosikan brand tertentu gitu ya, atau biasanya agency gitu atau brand akan melihat jumlah followers kita di TikTok,
like dan tayangan video untuk mengukur tingkat engagement dari konten kreator TikTok gitu ya. Nah, dari sana akan terlihat tuh apakah follower teman-teman itu cocok nggak sama brand tertentu. Katakan misal saya punya brand ini ya, punya produk skincare misalnya. Saya nyari siapa nih yang bisa jadi influencer. Nah, teman-teman kalau punya TikTok, kontennya udah eh maksudnya udah ada 1.000 lebih lah ya gitu ya. Itu bisa tuh teman-teman mulai fokus ke niche-nya, misalnya mau ngebahasnya tentang apa aja gitu. Kalau cewek-cewek biasanya lebih ke fashion, skincare kayak gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin bikin banyak dulu konten-konten organiknya gitu ya. Baru nanti akan dilirik tuh sama brand atau agensi yang wah nih kayaknya cocok nih jadi influencer gitu. Nanti teman-teman bisa jadi bisa memonetize si TikTok ini bukan cuman joget-joget atau bikin konten gak jelas gitu ya, tapi teman-teman bisa menghasilkan dari pembayaran si brand tersebut ke teman-teman. Gitu. Ini sih sebenarnya cara yang eh, paling tepat ya untuk teman-teman yang followersnya di atas 1.000-an ya, untuk yang sponsored konten. Nah, terus ada juga donasi atau payout coins ya. Jadi di TikTok ini sebenarnya banyak banget nih cara ngasilin duitnya gitu. Nah, salah satunya dari donasi yang diberikan fans saat teman-teman live streaming di TikTok. Mungkin di sini ada yang udah pernah belum live streaming di TikTok. Nah, itu saat live streaming itu memungkinkan si para viewers itu ngasih stiker gift gitu yang nantinya bisa ditukar sama uang gitu. Biasanya yang suka live stream itu kayak gamers-gamers juga udah mulai tuh ya main live streamingnya di di TikTok kayak gitu. Nah, biasanya stiker 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 ini tuh hanya dikirimkan viewers untuk menghargai usaha dari konten kreator. Misalnya teman-teman bikin live apa nih live streaming, yaitu dikasih stikernya tuh untuk menghargai gitu ya. Tapi ternyata itu tuh bisa diuangin karena kan si stiker itu si viewers itu mereka beli beli stikernya itu kan pakai duit gitu. Itu bisa diuangin ya. Terus yang ketiga, di TikTok juga bisa kita jadi jasa pengelola akun atau TikTok Manager. Ini cara kita mau monetize TikTok ya. Teman-teman seneng main TikTok, ya udah bisa ngurusin juga tuh TikToknya orang gitu ya. Misalnya bukan cuman hanya sekedar konten creator, tetapi juga eh, ngurusin promosi bisnisnya ya, kayak misal ningkatin followersnya, likes-nya, jumlah tayangan video, hingga engagement, mengatur strategi konten marketing, kayak mengembangkan ide kreatif konten TikToknya gitu, mengelola tawaran dari pihak-pihak lain gitu ya, lalu kerjasama deh. Nah, ini cocok buat teman-teman yang paham seluk-beluk dunia marketing nih. Gitu. Terus ada yang keempat nih, ada TikTok marketing. TikTok marketing di sini maksudnya kita bisa mm, membuka jasa untuk kayak saya tuh tadi bantuin brand atau siapapun itu gitu ya untuk iklan di TikTok Ads gitu ya. TikTok Ads. Nah, ini juga namanya TikTok marketing. Keahliannya banyak banyak orang yang masih belum benar-benar belajar untuk TikTok Ads. Jadi teman-teman bisa tuh mempelajari gimana sih caranya iklan di TikTok gitu. Nanti jasanya itu bisa dibayar tuh sama orang-orang, sama brand-brand yang pengen melakukan TikTok marketing gitu. Terus influencer marketing ya seperti influencer yang mungkin teman-teman udah tahu. Terus promosi musik kayak misal teman-teman seorang artis, misalnya teman-teman punya 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 karya gitu ya. Nah, itu diramein tuh dibikinnya di TikTok kayak mungkin hmm, itu ya Pamungkas ya yang rame banget tuh yang To The Bone itu kan diramein tuh sama TikTok sampai dia akhirnya rame tuh di Spotify-nya ya gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk dimonetize ya si TikTok. Terus yang ke-8 kita bisa mengarahkan traffic ke platform lain.
kita bisa masukin link di bio TikTok kita gitu ya, di informasi di profile description kita itu, kita bisa mengarahkan traffic ke website kita. Katakan kita punya toko online, ya udah kita masukin di situ tuh, gitu. Begitu, terus next. Nah, 4 tipe konten TikTok yang powerful ya. Ini ada konten edukasi, entertaining itu yang menghibur, yang lucu-lucu gitu ya. Terus yang emosional sama engaging. Maksudnya gimana? Nah, ini kalau konten edukasi ini yang paling disenengin sama algoritma TikTok. Ini dari orang TikToknya sendiri ya yang ngomong kalau kalau mau cepet viral tuh mainnya edukasi atau yang lucu-lucu gitu, yang bercanda-bercanda gitu. Nah, ada juga konten trending. Nah, ini konten trending tuh yang entertaining gitu ya, yang lagi trending apa itu kita bikinlah kita konten yang mengikuti trending itu. Terus ada konten emosional yang ini tuh lebih ke personal sih, kayak misal bangun tidur, ngapain, hobi, terus hobi kita apa, biar relate aja gitu sama penonton. Nah, ini komposisi kontennya itu ada 10 konten katakanlah ya, kalau misalnya dalam 10 konten itu bikinlah yang edukasinya 8, yang trendingnya 1, yang personalnya 1. Ini berdasarkan penelitian saya ya di brand-brand yang saya handle gitu ya sama tim. Gitu. Ini rata-rata sih kayak gini ya. Jadi memang banyakinnya tuh di edukasinya. Atau katakanlah misalnya nggak mau main yang personal, berarti edukasinya 8, yang trendingnya 2 gitu. Nah, terus gini, kalau bikin konten itu baik di semuanya ya, baik di website, baik di Instagram, baik di YouTube, baik di TikTok, 3 pertanyaan yang untuk memastikan konten gitu ya sebelum di-post. Biasanya saya suka mikirin 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kontenmu bermanfaat? Yang kedua, konten ini untuk saya atau untuk audience gitu. Ya, jadi kadang suka ini sih, maksudnya suka heran sama orang yang ngepost tentang kesehariannya dia yang gak relate sama orang gitu. Kecuali kesehariannya dia tapi ada relevansinya untuk orang tonton gitu ya, gitu. Nah, yang pertama tadi, apakah kontenmu bermanfaat? Ini 3 pertanyaan untuk memastikan konten sebelum diposting ya, baik di TikTok dan lain-lain. Yang kedua, konten ini untuk saya atau untuk audience. Nah, yang benar kan harus untuk audience kan ya, bukan untuk saya. Nah, yang ketiga, apakah konten ini selaras dengan brand saya atau personal brand saya? Misalnya saya fokus ngomongin tentang digital marketing gitu ya. Nah, sebelum posting, saya mikir dulu apakah ini selaras dengan personal brand saya sebagai digital marketing strategis misalnya. Atau ini tuh cuman konten yang saya pengen posting doang gitu, nggak ada relevansinya sama personal brand atau brand yang kita handle gitu. Nah, jadi pastikan konten teman-teman termasuk ke dalam 4 hal dari ini ya, edukasi, entertaining, emotional, engaging gitu. Entertaining tuh bisa mendapatkan perhatian dan lucu-lucuan gitu ya, itu karena orang tuh ke TikTok mau ngapain? Orang cari hiburan gitu ya. Terus kalau yang emosional buat orang tuh merasakan sesuatu gitu. Setelah nonton konten kita tuh bikin orang tuh merasakan sesuatu, apa dia termotivasi, apa dia jadi sedih, apa dia jadi gimana gitu ya. Nah, itu tergantung objektif dari kontennya. Yang keempat nih, engaging. Buat mereka melakukan sesuatu. Apakah mereka follow akun kita, komen,
like gitu ya, atau share atau apa gitu. Nah, algoritma TikTok untuk bisa FYP gitu ya, FYP. Nah, ini efek bola salju ketika video di-upload, TikTok akan mendistribusikan konten kita ke 10 sampai 50 orang. Itu testing dulu gitu ya, testing apakah banyak yang interaksi atau tidak. Nah, kalau enggak nih ya, kalau enggak biasanya konten kita ya udah nggak akan sebarin lagi ke yang lain. Tapi kalau banyak yang suka, banyak yang interaksi dengan konten kita di proses testing 10 sampai 50 orang itu gitu ya. Nah, maka TikTok akan mendistribusikan lagi konten ke orang berikutnya. Gitu. Nah, urutan bobot TikTok nih, ada like, comment, share atau save, eh complete complete rate-nya gitu ya, nonton sampai selesai. Sama ada yang paling besar bobotnya itu adalah waste time gitu ya. Nonton berulang-ulang. Jadi orang yang nonton berulang-ulang, nah itu bobotnya gede tuh untuk engagement-nya gitu ya, engagement rate-nya. Begitu teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya share. Semoga bermanfaat, semoga ada insight yang diambil. Kita lanjut ke sharing yuk. Kalau ada yang mau nanya boleh. Gitu Oke. Kak Anis. Udah ada beberapa yang nanya nih Kak, kita langsung mulai aja ya sesi pertanyaannya. Boleh, boleh, boleh. Ini dari Kak Lita. Dalam monetisasi YouTube ada syarat 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir itu maksudnya gimana ya Kak? Watch time-nya dari penonton atau durasi keseluruhan video harus 4.000 jam dari pengupload? Terima kasih. Oke, saya jawab ya Kak Anis. Itu dari eh view-nya gitu. Harus 4.000 dulu kan tadi harus ada 1.000 subscriber ya. Nah, at least Ya. dari 1.000 subscriber itu udah nonton tuh minimal 4.000 total tuh kalau viewersnya nonton dalam setahun maksudnya itu harus ada 4.000 jam tayang Oh, ya. oke. 4.000 jam tayang itu orang lihat gitu loh. Bukan bukan durasi dari video kita. Kalau durasi dari video kita berarti ya udah kita banyak-banyakin aja bikin konten, lama-lamain aja gitu kan videonya, nggak gitu. Tapi kan hitungannya apakah konten ini engage gitu ya atau apakah konten ini disukai orang itu berarti dari watch time-nya gitu. Oh Gitu ya, ya. mungkin dari kakaknya sendiri ada tips nggak Kak? Gimana sih caranya membuat konten yang engage gitu? Oke. Gini, kalau mau bikin konten, biasanya kan kita riset dulu ya, riset dulu, dan kita itu bikin konten itu bukan ke semua orang gitu kan, tapi ke satu target tertentu. Misalnya katakanlah saya bikin konten itu untuk mengedukasi ibu rumah tangga, katakanlah ya, untuk mengedukasi ibu rumah tangga soal parenting misalnya. Ya udah fokus di situ. Kita nggak akan bisa ngomong ke semua orang, tapi kita harus fokus ke audiens kita nih. Katakanlah misalnya saya punya bisnis skincare. Ya udah saya ngebahasnya konten tentang seputar masalah kulit kayak gitu. Saya ngebahasnya nggak terlalu yang melebar kemana-mana. Kecuali teman-teman ini ya, kecuali teman-teman memang vlog ini ya, vlog-vlog daily vlog gitu Daily. ya. Itu sih lebih ke orangnya sih yang jadi apa ya? Orangnya yang jadi center of attention-nya gitu ya, karena orangnya tuh dia bisa ngeluarin personal brandingnya ya gitu, personal brandingnya. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang kayak eh kegiatannya setiap hari ngantar anak di videoin gitu kan, belanja kayak gitu-gitu, itu juga bisa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi di dalam konten itu pasti ada edukasinya. Misalnya si ibu-ibu itu gitu ya yang bikin vlog daily vlog itu dia menginformasikan tentang apa? Misalnya tentang apa zero waste gitu ya atau dia yang benar-benar peduli sama lingkungan misalnya gitu ya. Itu pasti ada benang merahnya dari sebuah konten. Jadi tipsnya untuk bikin konten yang engage, pertama adalah tentukan dulu audiensnya siapa gitu. Kita nggak akan bisa ngomong ke semua orang karena bahasa kita akan beda gitu. Tapi kalau kita
tahu saya mau ngomong ke Anis gitu kan, misalnya. Saya tuh akan jelas cara ngomongnya tuh gimana ke Anis gitu, sesuai dengan kebutuhannya Anis gitu. Tapi kalau kita ngomong ke semua orang, jadi nggak tepat sasaran gitu. Makanya bikin konten juga harus tentukan dulu audiensnya siapa. Dan harus kalau misalnya kita punya brand, ya kita harus ada relevansinya nih, harus relate gitu ya sama brand kita. Tadi saya udah bilang, kalau saya punya skincare, ya udah saya ngebahasnya seputar permasalahan kulit. Saya kalau misalnya punya apa ya, konsultan untuk parenting gitu, ya udah bahasnya lebih ke situ gitu. Nanti audiensnya jelas kan gitu. Orang tua yang mungkin punya anak masih baru gitu kan, apa orang tua baru kayak gitu sih. Mungkin itu Oh ya. ya, berarti harus segmented dan juga konten-kontennya diusahakan untuk edukatif ya Kak ya. Iya, 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 iya. Ya, tadi kan ada edukasi, bisa entertaining juga kan. Maksudnya dipilih aja kita lebih kemana nih gitu, yang kita bisa gitu, yang kita bisa dan yang sesuai dengan kebutuhan target audience kita gitu. Orang bikin konten itu kan harus ada tujuannya kan. Kita tuh mau bikin orang jadi gimana gitu. Orang mau kita harus punya objektifnya dari bikin konten itu. Apakah bikin orang sadar tentang self awareness misalnya ya, tentang self awareness atau misalnya tentang financial literasi gitu kan. Itu harus jelas dulu dari awal. Jadi bikin konten itu kita tujuan akhirnya apa, baru kita tentukan gitu. Baru kita mulai jalanin bikin kontennya harus A B C D tapi kita tahu kita harus sampai di mana gitu. Oke, semoga Gitu. semoga menjawab ya Kak Lita. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Lina Mamlu Atul. Izin bertanya tentang pembayaran konten YouTube itu bayarannya tergantung berapa subscribernya atau bagaimana. Terus kalau Instagram yang centang biru itu Kak juga dapat cuan nggak? Metode pembayarannya gimana ya? Oke, tadi ngomongin YouTube. YouTube itu jadi tadi kan jadi gini, per untuk batas bawahnya itu kan 1.000 subscriber ya kan? 1.000 subscriber, terus ada minimal viewersnya kan, watch time-nya kan, gitu. Nah itu kita akan dibayar per 1.000 gitu, per 1.000 kali view gitu. Kalau untuk yang Instagram, itu eh, yang centang biru itu dia bisa dapat uangnya untuk saat ini ya. Karena kan di Instagram itu belum belum ada fitur yang monetize yang kayak di Facebook gitu ya. Facebook kalau kalau Facebook tuh udah sama tuh kayak si YouTube. Kalau Facebook. Jadi kayak misal kita tuh bisa memonetize video kita yang udah viral di YouTube, kita bisa tuh masukin juga di Facebook gitu ya, di-upload di fanpage kita. Nah, itu bisa ada fitur monetize gitu. Di mana nanti tuh kayak video kita tuh pas tayang tuh sama tuh kayak YouTube, ada iklannya gitu. Ada advertiser yang nitip iklan di situ tuh tampil tuh. Jadi sebelum video kita tayang. Nah, kalau di Instagram itu kalau yang centang biru sebenarnya eh, cara monetize-nya kayak misalnya kolaborasi brand gitu loh. Kolaborasi brand terus dia sebagai apa? Sponsor konten post juga gitu ya. Belum bisa dimonetize secara otomatis di apps-nya gitu. Tapi tetap bisa jadi duit kan gitu. Maksudnya kalau monetize itu gimana caranya sesuatu itu jadi uang kan gitu. Begitu. Selanjutnya Kak dari Kak Dewi. Kak mau nanya kalau Google AdSense itu bisa disambungkan oleh beberapa platform atau tidak? Contoh nih, semisal saya punya YouTube, nyambung ke Google AdSense, email A. Nah, bisa nggak dipakai untuk FB atau website monetize? Mohon pencerahannya Kak Feni. Oke, kalau Google AdSense itu hanya berlaku untuk produk-produk Google ya. Produk-produk Google nih. Kayak misal Google AdSense tuh bisa
taruhnya di website kita, blog kita gitu ya, atau website, pokoknya website lah ya, mau blog mau mau website apa ya artikel-artikel walaupun bukan bukan blog pribadi gitu ya, itu juga bisa. Tapi kalau untuk di Facebook itu ya beda lagi gitu kan, itu beda perusahaan ya, beda perusahaan. Nah, si Google AdSense ini ketika kita monetize di YouTube juga itu sama namanya gitu ya, namanya namanya biasa kita bilangnya YouTube AdSense, itu juga sama sebenarnya Google AdSense sama gitu ya. Nah, kalau di Facebook itu dia punya sendiri tuh, dia monetize sendiri ya dengan fiturnya monetize dari Facebook sendiri gitu. Kalau misalnya tadi emailnya bisa barengan nggak? Kalau kalau misalnya teman-teman punya Gmail, itu bisa dipakai kok untuk Google AdSense, untuk yang website, untuk Google AdSense yang dipakai untuk di YouTube AdSense gitu. Itu sama kok. Maksudnya nggak harus ada dua email gitu. Gitu. Ya berarti nggak harus ada 2 email ya, Kak, ya? Nggak perlu. Kalau Facebook ya berarti nanti nggak ada relevansinya sama si Google AdSense. Kalau Facebook ya itu lebih ke Facebooknya sendiri sih gitu. Beda platform ya Oke, berarti gitu. beda platform juga beda ya, Kak, monetisasinya Iya, ya? Oke, beda-beda. mungkin, Syaratnya juga kan beda-beda ya. oh syaratnya udah beda-beda, Kak? Iya syaratnya juga Oke. beda-beda. Ini juga ada yang nanya, Kak lebih untung mana sih jadi konten kreator di FB atau di YouTube? Untuk monetnya lebih banyak yang mana? Dari Kak Linsa ini pertanyaannya. Oke, oke. Kalau tadi berdasarkan data yang aku buka tadi ya, kan YouTube masih nomor satu. YouTube itu 98 ya, 98% populasi dari orang-orang di Indonesia yang menggunakan sosial media, dia 93%-nya ada di YouTube. Kalau Facebook itu masih 85%-nya. Nggak jauh beda sih gitu ya. Tapi balik lagi kalau ngomongin untung nggak untung gitu ya, untungan mana gitu ya, lebih untung lagi kalau kita kerjain dua-duanya. Bener nggak sih? Karena harus dites gitu. Bisa jadi ada nih temenku juga ada yang dia lebih lebih banyak dapetin di Facebook gitu. Tapi ada juga gitu yang lebih banyak dapetin di YouTube juga. Tapi kalau kita combine dua-duanya ya kita sebenarnya kita tes dulu. Kalau misalnya ramean di Facebook ya udah kita fokus di Facebook misalnya. Tapi kalau kalau padahal kan tinggal upload aja ya, karena kan sama-sama video ya. Kita nggak ada ruginya kalau misalnya di Facebook viral, di YouTube juga banyak gitu ya, itu kan jadi double. Gitu sih. Tapi balik lagi nanti ke jenis kontennya ya. Karena kan audiensnya Facebook sama audiensnya YouTube tuh beda juga gitu. Nah, itu harus harus di reset lagi tuh. Kalau misalnya konten-konten yang mungkin video-video yang eh kayak gimana tuh yang harus tampil di Facebook. Ternyata kalau di YouTube, oh ini nggak menghasilkan nih video-video seperti ini gitu. Kalau ngomongin digital gitu ya, ngomongin platform digital, sosial media itu semuanya harus by testing dulu. Karena yang terjadi di saya, konten saya bisa jadi tidak sama persis apa yang akan dirasakan nanti sama konten yang dibikin sama Limsa ya, yang nanya ya, Limsa gitu. Iya. Harus dites dulu sih gitu. Cobain aja dua-duanya gitu. Berarti harus Ya, rajin-rajin riset juga ya, Kak, ya, kalau misalnya kita emang mau jadi konten kreator ya, Kak? iya dong gitu. Harus 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 melek sama yang trending-trending apa gitu. Tapi selain itu juga kita harus harus fokus sama kita tuh sebagai content creator jenis kontennya apa gitu. Niche-nya apa gitu ya. Jadi jangan ngomongin terlalu luas gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahadian Adi, izin bertanya, gimana sih Kak cara kerja algoritma YouTube sendiri? Algoritma YouTube kalau algoritma YouTube itu kita pertama yang dilihat itu dari kata kunci ya, kata kunci. Kata kunci maka eh, kata kunci itu harus di riset juga tuh.
kan di YouTube itu ada apa ya fiturnya Google ya, fiturnya Google itu ada yang namanya Google Trends. Nah, Google Trends. Di Google Trends ini kita bisa ngelihat sebenarnya konten-konten apa nih yang lagi dicari gitu. Kalau misal masalah jerawat misalnya ya, masalah jerawat apakah em, lagi banyak yang nyari, apa lagi turun nih misalnya gitu. Nah itu harus kita sisipkan di judul si videonya gitu. Jadi ada kata kunci yang itu tuh salah satu algoritma kayak misal kalau SEO ya, kalau ini ngomonginnya SEO sih, SEO gitu ya, teknis banget. Maksudnya gini, kalau kita ngetik di Google, ada kan website-website yang muncul di halaman pertama. Itu kan bukan bukan suatu kebetulan gitu ya, itu ada effort tuh. Kenapa? Misal katakanlah ngetik menghilangkan jerawat. Yang keluar itu ada website-website yang fokus ngebahas itu gitu ya di website di halaman pertama. Sama di YouTube juga gitu. Ketika ngetik di search barnya YouTube itu tuh ada algoritma yang membuat si konten kita itu ada paling atas. Nah, salah satunya penggunaan kata kunci gitu ya, penggunaan kata kunci. Jadi kata kuncinya harus yang kata kunci yang banyak dicari gitu, yang banyak dicari. Tapi harus relate juga sama kontennya gitu ya. Jangan kontennya isinya apa, terus judulnya apa. Nah, terus si YouTube juga dia ini pakai hashtag juga. Hashtag juga itu ada pengaruhnya ya, hashtag. Hashtag yang benar-benar relate. Nah, dari judul terus dari video nanti headline atau misalnya judul di videonya, thumbnailnya itu juga harus relate sama headline. Sorry, sama judul ya, sama judul di si videonya. Nah, itu dulu gitu. Itu dulu. Jadi minimal video kita tuh ada di paling teratas ketika orang mencari sesuatu tentang kata kunci yang kita bidik itu. Misalnya tadi menghilangkan jerawat. Kan ada jutaan video yang ngebahas tentang menghilangkan jerawat. Gimana caranya kita berkompetisi dengan video yang lain, memenangkan algoritmanya si YouTube nih, biar video kita ada di paling atas. Mainin dulu headline, judulnya berdasarkan kata kunci yang relevan dengan isi video kita, dengan thumbnail kita. Gitu. Semoga menjawab ya Mas Rahadian Adi. Ini ada lagi Kak dari Kak Hapsari. Mau bertanya, kalau Monet itu sistem bayarnya nanti auto masuk rekening kita atau kita kirim invoice dulu ke pihak platform tersebut? Terima kasih Kak. Oke. Itu jadi gini, kan kita dari awal udah ada syarat-syaratnya tuh, udah ada syarat-syaratnya, udah ada persyaratan yang harus kita penuhi. Nah dari situ nanti ketika misal eh udah ada berapa dolar gitu ya, itu bisa kita klik untuk masuk langsung otomatis ke rekening kita, gitu. Jadi ada batasannya ya, ada tergantung nanti teman-teman mau diambilnya kapan gitu ya, itu sih tergantung teman-teman gitu. Jadi nanti kelihatan kok misalnya ada berapa dolar gitu. Begitu. Terima kasih ya Kak jawabannya. Ini selanjutnya ada dari Kak Bayu Yunianto. Izin bertanya, ada nggak sih Kak kiat-kiat khusus agar channel kita misal dapat cepat 1000 subscriber? Untuk dapetin 1000 subscriber. Dengan Nah, cepat. oke. Ada kiat-kiatnya Pertama, nggak? tadi balik lagi ya, kontennya dulu. Kontennya mau ngebidik siapa gitu ya. Keponakan saya gitu ya, dia bikin video tentang dia main games gitu, anak-anak gitu ya, dia bikin dia ngerekam dia lagi main games. Itu kan sangat segmented ya, sangat segmented ke teman-temannya, ke orang-orang di YouTube, ke anak-anak lain di YouTube yang memang suka sama games itu. Itu dia 2 minggu itu bisa sampai sekitar 2000
2000 lebih subscriber gitu ya. Nah, eh, ini anak kecil yang nggak paham tentang algoritma YouTube gitu ya. Ya udah dia fokus aja ke yang dia suka apa, dia upload, ternyata banyak yang ngerasa sama gitu, butuh informasi tentang games tersebut. Nah, balik lagi konten is the king ya. Jadi kontennya dulu nih harus kita mau ngomongin apa, em, benang merahnya apa, target yang mau kita bidik itu siapa, harus konten kita itu menjawab masalah dari orang-orang itu gitu. Kayak misal tips ini, kayak ada content creator yang ngebahas tentang semua tentang Google Spreadsheet, tips and triknya gitu kan, tips and trik gimana caranya bikin rumus apa segala macam. Udah dia fokus aja di situ. Nah itu karena segmented cepet tuh kenaikannya gitu. Makanya teman-teman juga kalau mau bikin konten pikirin dulu yang kita bisa gitu kan, yang kita bisa, dan ini kemungkinan di luar sana ada banyak orang yang nggak tahu gitu. Mungkin hal-hal sepele kayak misal cara membuat Facebook itu banyak loh yang nyari. Kan kita kayak itu kan gampang banget ya buat kita gitu. Kayak effortless gitu buat Facebook itu ya udah tinggal sign up aja kan, tapi di luar sana ada juga orang yang nggak tahu cara membuat Facebook, cara membuat business manager di Facebook kayak gitu. Jadi sesimpel apa yang kita bisa kita kita bikin, kita create gitu ya videonya, kita upload, kita tes dulu gitu. Nanti kita akan kelihatan tuh, oh video yang ini nih gitu. Jangan 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 nggak dites dulu ya gitu ya. Maksudnya kita tentukan dulu audiensnya, mau membidik siapa, lalu kontennya kita bikin untuk kuncinya adalah untuk menjawab masalah dari audiens kita. Kita kalau cari di YouTube kita kan punya masalah nih, ya kan? Kita punya masalah cara apa gitu. Misalnya saya kebingungan tentang gimana sih caranya membuat donat misalnya gitu kan. Membuat donat nih gimana caranya ya? Ya udah tinggal di YouTube. Ternyata banyak banget yang bikin konten dan yang nontonnya jutaan gitu. Itu kan masalah orang. Nah, orangnya itu siapa? Masalahnya apa? Kita harus tahu gitu. Masalah dari target audience kita. Itu sih. Jadi angka soal subscriber itu kalau misalnya konten kita bisa menjawab masalah orang, itu udah nggak usah dihitung-hitung, udah tiba-tiba, karena kan kita menghadirkan solusi kan, kita menghadirkan solusi dari masalah orang. Orang mencari eh, kunci jawaban dari masalahnya dia di YouTube. Nah, kita harus bisa menjawab itu. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Wahyu, gimana biar tepat dalam menaikkan insight, mungkin sudah terjawab ya tadi Kak. Sekarang selanjutnya dari Mbak Yuli, gimana Kak bagi tipsnya dong, gimana sih caranya biar konsen upload dan bikin konten terus? Soalnya Mbak Yuli ini sudah lama vakum nggak ngonten. Biasanya kalau soal konsisten kan semuanya, kalau mau hasilnya kan nggak ada yang namanya instan dan shortcut ya di YouTube gitu ya. Sebagai content creator kita ya nggak ada lah gitu jalan pintasnya. Memang memang jalan satu-satunya adalah kita ngonten dengan konsisten kan gitu ya. Dan itu juga mempengaruhi algoritma kita, konten kita akan di up terus tuh sama si platform kita misalnya YouTube gitu ya. Nah, kalau ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Kalau ngomongin gimana caranya biar konsisten, balik lagi sih ke tujuan kita ngonten apa. Kalau misal tadi tujuannya kan kan ada orang tuh beda-beda ya, eh yang bikin dia ke trigger gitu ya, kepacu tuh beda-beda. Kalau misalnya kalau misalnya tujuan utamanya adalah duit gitu ya, kan mau menghasilkan duit nih, menghasilkan uang. Ya udah kita inget-inget dulu gitu, awalnya kita ngonten itu karena mau menghasilkan uang. Jangan jangan sampai ketika misalnya udah dapat penghasilan yang lain, ya udah gitu karena yang ini kayak kurang menghasilkan gitu, ya udah ditinggalin. Tapi kita balik lagi ngelihat role model kita siapa nih gitu yang konten dan berhasil gitu sih. Jadi balik lagi ke tujuan, mungkin set goal di awal ya gitu. Karena kalau
kalau ngomongin sibuk, semua orang juga sibuk gitu kan. Kalau ngomongin orang sempet nggak sempet, ya orang juga nggak akan nyempetin kalau memang nggak tahu sih tujuannya. Gitu sih kalau aku paling tentuin dulu tujuan utamanya. Tujuan utamanya mau apa? Bukan hanya sekedar dapat $100, $200, tapi katakanlah tujuan akhirnya itu pengen minimal gitu ya, berapa puluh ribu dolar gitu per Oke. bulannya gitu. Balik lagi gitu sih. Karena itu kan lebih ke faktor mindset ya, mindset kita ya, pola pikir kita dan sesuatu apa di balik kita gitu, di belakang kita tuh apa yang bikin kita bergerak. Kalau saya memang lebih senangnya ya yang menggerakkan itu adalah kalau saya kan senang ngajar gitu ya, senang 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 sharing gitu. Yang menggerakkannya itu adalah ketika orang tercerahkan, terinspirasi, dapat insight, itu salah satu jadi trigger saya gitu, yang bikin saya tuh tetap semangat gitu untuk bikin konten kayak gitu. Dan tentunya ujung-ujungnya Kak sebenarnya jadinya duit gitu. Jadi uang gitu sebenarnya. Gitu. Yuk Oke, itu Mbak Yuli. tipsnya dari Mbak Feni ya untuk Mbak Yuli. Mm-mm. Semoga semakin semangat kontennya. Ini selanjutnya ada dari Kak Prasetyo. Mbak Feni mau nanya, kalau penonton YouTube sukanya lebih konten apa ya? Sama apakah kalau beda konten, misalnya bola berbeda harganya dengan konten viral? Terima kasih. Gimana gimana tadi? Sorry sorry. Pertanyaannya yang mana nih? Di chat ya? Eh, di chat. Kalau penonton YouTube sukanya lebih konten apa ya? Sama apakah kalau kalau beda konten misal bola berbeda dengan konten viral? Terima kasih. Oh, oh, ya tadi kan, gini, teman-teman di home YouTube, di beranda YouTube aku dengan beranda YouTube-nya suami aku pasti beda. Bener nggak? Itu tergantung tergantung ketertarikan kita. Saya seneng lihat misalnya eh, vlog, daily vlog ibu-ibu gitu ya, daily vlog ibu-ibu yang ngebahas tentang eh, minimalis gitu ya, minimalism, terus zero waste kayak gitu-gitu. Beda dengan konten ya home YouTube-nya suamiku yang misalnya ada tenis gitu ya, ada olahraga, dia senangnya olahraga. Nah, kembali lagi eh si audiensnya ini, audience YouTube-nya ini gitu ya, itu kita harus riset lagi gitu. Ada beberapa tools juga yang bisa ngelihat intent eh, apa ya, intent audience tuh ke arah mana gitu. Karena kalau ngomongin penonton YouTube sukanya lebih konten apa, ya banyak gitu, tergantung. Feni sukanya nonton ini, di berandanya yang muncul di suggest itu video-video yang sesuai dengan minatnya saya gitu. Kalau suami saya disuggestnya sama YouTube video-video yang eh, dia minat gitu, yang serupa gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak bisa kita apa penonton YouTube sukanya apa gitu. Nah itu ada segmen-segmennya gitu. Ada segmen-segmennya di mana kita bisa, kalau misalnya tadi eh, Mas Prasetyo senengnya upload konten bola gitu ya. Nah itu kita bisa lihat minimal berapa sih dari YouTube itu cowok-cowok gitu ya, di Indonesia ini ada berapa sih cowok-cowok, kan bisa kita pisahin tuh dari gendernya. YouTube itu kan audiensnya ada cowok, ada cewek gitu kan. Nah ini si cowok ini ada berapa persen gitu, ada berapa persen. Terus kita bisa cek lagi dia intentnya kemana nih gitu. Nah memang harus riset sih itu gitu. Terus kalau apa nih berbeda harganya dengan konten viral? Sama apakah kalau gimana sih pertanyaannya? Sama apakah kalau beda konten, misal bola berbeda harga dengan konten viral? Harga dari monetize-nya Iya, maksudnya? iya. Oh, Apakah berbeda? harga. Jadi apakah masing-masing konten itu tuh memiliki harga yang berbeda gitu Kak? Maksudnya Oh, Kak Prasetyo. hitungannya sih bukan bukan dari jenis kontennya ya, tapi dari Oh, total view-nya gitu. Dari total view-nya gitu. Jadi mau konten apapun kalau misalnya view-nya banyak ya itu akan dihitung sesuai tarifnya gitu.
Berarti gitu. memang Per 1000, oke. per Berarti 1000 memang viewers. harganya emang sama semua ya, Kak ya? Iya. Tergantung dari viewer kita ada berapa Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Iya, jadi Oh, si gitu. YouTube nggak ngebeda-bedain kalau yang ini harganya sekian, enggak sih. Itu lebih ke konten mana yang diminati gitu kan. Konten Mm. itu di kan sama kayak misal yang nonton sekarang tuh yang kalau misalnya kita bikin konten untuk anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kan nontonnya berkali-kali kan, terus-terusan kan, Mm-mm. berulang berulang berulang. Kan view-nya nambah terus ya, nambah terus. Oh, iya. Itu juga akan sama sih dengan misalnya lirik lagu gitu yang diulang-ulang gitu. Ya, lirik lagu, konten lirik lagu ya sama aja gitu. Kalau misalnya dari jumlah viewersnya, katakanlah misalnya ada 1 juta, yang itu juga 1 juta itu sama gitu. Per 1000 nanti dihitungnya. Berarti walaupun satu orang menonton itu berulang kali, itu kehitungnya tetap jumlah view-nya banyak ya, Iya, Kak Feni heeh. ya? Iya, jadi bukan Oh, iya. bukan bukan unique account ya gitu, bukan unique account misalnya satu orang nonton ini tapi dengan dia berulang-ulang itu bobotnya makin gede lagi. Hmm. Sama kayak di TikTok juga kan gitu. Di TikTok makin orang nonton diulang-ulang, makanya bikin kontennya kalau kayak di yang TikTok, Reels kayak gitu, bikin videonya mungkin yang agak cepat. Kadang orang tuh nge-tap untuk berhenti kan. Apa sih tadi belum kebaca gitu. Nah, itu tuh sebenarnya trik juga gitu untuk orang mengulang-ulang gitu. Kan ada yang bikin video tuh yang rapi banget, gampang dicerna. Ada juga yang informasinya penting gitu. Tapi kok ini kecepatan sih gitu. Jadi orang butuh nge-tap di post gitu, diberhentiin dulu, terus diulang lagi. Tadi apa sih? Tadi apa sih gitu. Nah, itu juga salah satu trik untuk jadi bikin lebih banyak yang nonton gitu. Oke. Gitu. Selanjutnya dari Kak Anissa Zahrautun, mau nanya dong Kak, kan biasanya ada jasa nambah follower, like gitu. Nah, itu pengaruhnya gimana sama IR kita? Menurut Kakak sendiri, gimana dengan maraknya jasa itu? Oke. Kalau honestly ya dari saya yang ngurusin konten, ngurusin sosmed kayak gitu, sangat tidak disarankan untuk menggunakan jasa seperti itu. Kenapa? Karena datanya jadi nggak real, datanya nggak presisi. Gini, katakanlah, kan kalau ngomongin IR gitu ya, ngomongin engagement rate, itu kan dari total engagement dibagi jumlah followers gitu. Followers kita 100.000, beli gitu. Engagementnya yang komen, yang like, yang save, yang share cuman sedikit gitu. Makanya itu akan bikin IR kita anjlok gitu. Mendingan nggak perlu, mendingan kita followers dari sedikit, lama-lama konten kita. Itu kan kita jadi bisa ngukur kalau konten kita nih bagus. Orang jadi nge-follow, orang jadi nge-like, orang komen gitu. Nanti juga akan kesulitan baca datanya. Loh kok ini nggak presisi ya gitu. Karena kan kita gimana caranya kita mau evaluasi datanya gitu ya kalau kita pakai istilahnya eh, data palsu gitu. Gitu loh. Jadi kayak kita mau menentukan konten mana yang bagus untuk kita bikin ulang, konten mana yang kita bikin lagi sejenis konten yang jenisnya seperti ini, kita nggak, apakah orang ini suka, apakah orang ini nggak suka, itu tuh jadi nggak real gitu. Jadi nggak perlu, mendingan kita eh, bertahap sedikit-sedikit. Jadi kita jelas, kita tahu posisi kita di mana, kita harus ngapain ke depannya tuh jelas. Tapi kalau kayak beli followers, pakai like palsu kayak gitu-gitu, ya buat apa gitu? Kalau menurutku kan kalau digital marketing, apalagi kalau main digital marketing kan semuanya harus based on data gitu ya. Jadi harus hitungannya harus jelas gitu. Kalau misalnya ini nilainya 10 ya akan berbeda gitu. Evaluasinya dengan yang nilainya 100 gitu. Jadi kita menentukan arah tuh berdasarkan angka. Nah, kalau kalau pakai jasa-jasa kayak gitu jadi si angkanya tuh nggak presisi. Begitu, Kak Anissa Zahroton. Jadi Jangan ya, jangan pakai ya. sangat tidak disarankan untuk menggunakan fake account atau akun bodong ya Kak Feni ya.
Iya, ngapain kayak menipu diri sendiri kalau menurutku gitu. Karena kan kalau konten creator ya kita hasilkanlah karya-karya konten kita yang sesuai menjawab masalah. Kita menghadirkan solusi untuk audiens kita. Kita menjawab masalah-masalah orang di luar sana. Gitu. Oke, semoga menjawab Kak Anissa. Ini selanjutnya dari Kak Fadila mau nanya, apakah aplikasi Instagram juga bisa digunakan untuk monetisasi konten? Gimana sih Kak caranya untuk mendaftar Google AdSense? Bisa tolong dijelasin lagi Kak Feni? Oke, kalau Instagram belum ada untuk langsung yang bisa dimonetize dengan fitur Instagramnya yang langsung ada di Instagram gitu ya. Tapi kita bisa memonetize itu dengan ya kalau kita bikin konten otomatis banyak yang mau promote ke kita gitu kan, paid promote, endorse, terus misalnya ini apa kolaborasi brand kayak gitu-gitu. Kalau ngedaftar Google AdSense itu gampang banget sih tinggal tinggal ini misalnya Kak Fadila udah punya website, udah punya YouTube, udah konten tapi belum didaftarin nih AdSense-nya. Tinggal googling aja tadi tadi sebenarnya udah aku kasih link juga ya untuk daftarnya. Nah, itu tinggal daftar aja pakai Gmail kayak gitu. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi gitu. Kalau untuk website yang tadi dia harus apa ya? Kalau website itu pokoknya ada syarat-syaratnya yang kita bisa lah untuk penuhi. Kalau YouTube kayak misal harus ada 1.000 subscriber kayak gitu. Gampang banget. Cobain ya. Nanti kalau udah dapet apa AdSense-nya, nanti traktir-traktir. Cobain ya. Kak Fadila kalau suka nulis dimainin ininya ya, apa artikelnya gitu. Jangan Oke. cuma nulis-nulis blog kayak gitu, tapi harus gimana caranya blognya itu bisa menghasilkan. Gitu. Nah, Masih ada? masih ada Kak, ini dari Kak Dani. Kak, kalau misal mau switch konten, ada tipsnya nggak biar nggak fail? Karena konten yang udah dibikin ternyata audiensnya tuh kurang banyak. Oke. eh Kalau menurutku bagus sih kalau udah menyadari misalnya, wah konten ini nggak works di audience yang ini misalnya gitu. Nah, tapi yang harus dilakukan berarti kita harus nanya nih sebenarnya sama audiensnya. Kayak misal sesimpel bikin survei, kamu mau aku bikin apa, konten apa yang kira-kira kamu butuh gitu. Ya, kita harus harus survei bahkan dijapri-japriin di DM-DM-in gitu ya. Kamu aku bikin konten ini kamu bermanfaat nggak buat kamu? Kita mesti tahu gitu. Segmen audience kita tuh butuhnya apa gitu. Kalau kalau Kak Dani udah ngerasa kok ini nggak ada yang nggak beres nih ya. Berarti itu udah bagus tuh. Berarti ada tahap di mana harus melakukan sesuatu, yaitu pertama ya interview audiensnya mereka ini enggak gitu mereka butuhnya apa mereka jangan-jangan Kak Dani bikin konten hanya untuk Kak Dani sendiri kayak tadi kan sebelum ngeposting konten itu kan ada beberapa hal kan yang harus dipastiin ya kan yang harus yang harus benar-benar dipastiin itu adalah apakah konten ini bermanfaat untuk audiens kita gitu ya apakah konten ini dibuat untuk saya untuk atau untuk audiens gitu terus apakah konten ini selaras nggak sama personal brand atau brand yang lagi kita angkat gitu itu dulu udah dipegang, insya Allah nggak akan ada apa nggak akan ada audiens yang nggak suka gitu karena kita benar-benar tahu kebutuhan dari si audiens gitu. Oke. Berarti kita harus benar-benar rajin riset ya Kak ya, kalau emang pengen jadi konten kreator yang baik gitu ya. Iya, karena kita nggak bisa ngomong ke semua orang, kita nggak bisa menghadirkan konten dan membahagiakan semua orang gitu. Karena ada segmennya. Katakanlah Atta Halilintar aja ya, itu kan segmented kan, orang-orang Ya. ya fansnya dia gitu, nggak dia ada juga yang apa sih konten kayak gini gitu tapi kan dia bisa menjawab
apa masalah orang ya. Masalah orang tuh bukan hanya masalah dalam arti kata masalah sebenarnya. Mungkin orang yang butuh hiburan itu kan punya masalah, butuh hiburan, dihibur dengan konten daily vlognya dia misalnya gitu. Kayak gitu. Oke. Gitu ya. Semoga menjawab ya Kak Dani. Ini ada pertanyaan dari Mas Hikmawan. Izin bertanya Kak Feni, ada saran tools selain Google Trends nggak buat nyari keyword yang bagus? Kalau bisa sih yang gratis. Terima kasih. eh Kalau sebenarnya kalau mau nyari keyword yang bagus, kalau kita mainnya di Google ya udah paling bener lah, pakainya Google Trends. Ada kalau kita masuk ke Google Ads kita juga bisa, itu bisa sekalian nyari juga sih untuk ads kah, untuk nanti untuk artikel kah gitu ya. Bisa pakai keyword plannernya dari Google Ads. Terus Uber Suggest dari Neil Patel itu juga bisa bisa dipakai karena itu kita dapat sehari itu kalau yang gratisan kalau nggak salah 3 kali untuk search, 3 kali untuk yang gratisan gitu. Tapi aku sarankan kalau kita kita produknya Google, kita mau nyari duitnya dari produk Google ya udah carinya di fitur Google sendiri gitu, bukan di pihak ketiga. Karena kalau pihak ketiga kan berarti sebenarnya datanya ngambil dari Google juga kan, gitu. Gitu sih Kak Oke. Hikmawan Firdaus. Tapi boleh dicoba Kak, ya Uber Suggest ya, Uber Suggest oke. untuk Kak kan ini opsi. sepertinya banyak banget nih yang tertarik gitu menjadi konten kreator. Nah, mungkin kalau semisal para calon konten kreator di sini mau bertanya lebih lanjut gitu, apakah kita bisa menghubungi kakak? Boleh nanti DM aja Instagram saya @feni_febrian FENNY Febrian. Oke, bisa langsung Gitu. DM kakak ya kak? Boleh nanti kita sharing-sharing ya. Sama kok. Saya juga masih belajar terus gitu karena kan yang namanya konten, digital marketing semuanya terus berkembang. Kalau sebulan aja nggak belajar pasti udah ketinggalan kereta tuh. Gitu. Oke. Sama-sama belajar ya. Nggak ada yang jago kalau di digital marketing kayak konten ini nggak ada yang super jago tuh nggak ada karena ilmunya masih terus harus di-upgrade terus dan itu terus update terusnya dinamis gitu, Hmm, nggak statik. berarti kita perlu emang harus belajar terus ya kak ya? Iya. Oke kak, nggak kerasa udah kurang lebih 1 jam bareng kakak di sini. Thank you banget buat jawaban-jawaban dan materinya tadi. Sekarang kita udah sampai di akhir acara. Mungkin sebelum ditutup, kita foto bareng dulu yuk. Boleh on cam semuanya. Kita foto bareng Kak Feni. Ayo yang tadi-tadi udah nanya nih. Boleh on cam semuanya yuk. Biar kita punya kenang-kenangan bareng. Ada yang nanya link presentasi, Oke. link link Presensi. presensinya. Link presensi. Oke. Nanti akan dikirimin sama ya, bisa langsung aja nanti diisi. Dormi sudah ngechat kita nih untuk mengingatkan isi presensi. Oh, presensi. Jangan lupa ya. Udah on cam semua. Oke, kita langsung aja yuk foto. Bentar. Kita foto 1, 2, 3. Oke, lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you ya semuanya. Oh, jangan lupa untuk isi link presensi tadi ya. Oke. Thank you banget ya Kak Feni udah bergabung bersama kita di sini. Iya, sama-sama Anis. Maaf ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Semoga kita bisa belajar bareng lah gitu ya dari sharing yang Oke. tadi.
Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang memang masih mau ditanyakan, bisa langsung hubungin Instagramnya Kak Feni aja ya tadi Kak ya. Boleh, boleh. Ayo kita diskusi. Ayo, boleh ya. Oke. Thank you banget ya buat semua yang udah gabung. Bye Kak Feni, bye semuanya. Terima Oke, kasih. bye Anis, bye semuanya.